Oke. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Pak Topik. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Maya? Alhamdulillah sehat Pak Topik. Nih Pak Topik, semalam ada nelpon, katanya mau ada yang didiskusikan. Gimana nih? Iya, kemarin memang nelpon kan, terus Bu Maya nggak angkat. Udahlah, saya coba hari ini kan. Tapi alhamdulillah, ini Bu Maya bisa merespon gini Bu. Aduh, ada gimana ya hari ini perasaan nggak benar-benar banget kan, moodnya gimana gitu karena memang ada sedikit lah permasalahan saya di kelas nih hari ini. Kebetulan saya bingung mau kita ke siapa gitu kan, makanya saya coba mau konsul nih dengan Bu Maya. Kira-kira Bu Maya sibuk nggak ini ya? Oh, alhamdulillah kali ini nggak sibuk Pak. Bisalah kita berbincang-bincang. Jadi, ini tujuannya ini berbincang-bincang sama saya apa nih Pak? Ya gini ya Bu ya, harapan memang dan tujuan saya ingin menyampaikan sesuatu dengan saya masalahkan ke saya juga karena ya wajar ya masih labil nih jiwa-jiwa muda jadi guru ini kan bukan mungkin lebih banyak belajar dengan senior. Jadi gini, tujuan saya itu harapan saya dari tujuan sudah Bu ya, harapan saya ini mudah-mudahan saya bisa lebih mendapatkan pencerahan, lebih mengenal bagaimana siswa ya Bu ya, mungkin belajar dengan Bu Maya yang lebih senior lagi sudah jadi guru kan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan saya, bisa lebih lagi menjadikan saya itu sebagai seorang guru yang betul-betul memahami karakteristik siswa di dalam kelas gitu Bu Maya. Itu yang tujuan dan harapan saya nih malam ini. Oh iya ya Pak ya, semoga dapatlah tujuannya ya Pak. Jadi sejauh ini kendala apa yang Bapak hadapi nih dari yang Bapak bilang tadi? Jadi gitu Bu sebenarnya. Kebetulan baru tahun ini saya dimasukkan di kelas 6 ya, biasanya saya mengajar kelas 4 ya. Jadi ada satu siswa Oh, ini, ada siswa atas nama Arif Kusuma. Jadi gini Bu, di Arif ini selama baru 3 minggu pembelajaran semester awal ini kan saya masuk kelasnya Bu ya, mata pelajaran agama. Jadi seolah-olah seperti menampakkan sikap tidak suka sama saya itu. Padahal kalau dibilang saya itu kan baru masuk di kelas mereka ya gitu Bu ya. Tapi teman-teman yang lain alhamdulillahnya ya nerima gitu Bu ya. Artinya legowo gitu kan menerima saya di kelas itu sebagai guru agama yang baru. Mungkin mereka selama kelas 1, 2 sampai kelas 5 itu berbeda gurunya sementara di kelas itu saya. Tapi ada satu murid yang bernama si Arif Kusuma tadi Bu, seperti nggak ya. menerima saya gitu, ataukah perasaan saya saja, tapi dari sikap nampak loh Bu kan gitu, sehingga membuat saya ini bertanya-tanya kenapa gitu loh. Perasaan di lingkungan sekolah walaupun baru ini saya masuk di luar kelas itu ya nggak problem gitu kan, baik-baik aja gitu. Nah, ketika di kelas kok seolah-olah menandakan tidak suka gitu belajar sama saya, itu loh Bu yang mau saya curhatkan gitu kan. Dan jujur memang hari ini sedikit membuat saya itu tanggung gitu kan bukan, tapi alhamdulillah dengan banyaknya istighfar, pegang-pegang dada, melihat murid yang lain aktif, jadi terobati. Tapi itu ya apa cuma ganjal sama saya Bu. Apakah si Arif ini kenapa ya? Gak enak rasanya kalau ibaratnya bawa satu kendaraan yang penumpang lain itu sudah hebat, sementara ada satu penumpang yang seperti nggak suka gitu. Itulah perasaan saya yang ingin berdiskusikan dengan itu. Gitu ya Pak. Iya ya. Memang sih terkadang ya kan Pak, anak-anak udah apalagi udah kelas 6 ini ya kan, sudah kadang pemikirannya pun sudah mulai agak gimana gitu ya kan Pak. Jadi menurut Bapak nih,
yang sudah Bapak rasakan ya kan. Tadi Bapak bilang bahwasanya perasaan Bapak itu Bapak merasakan dari raut wajah dia, dari tingkah laku dia mengekspresikan ketidaksukaan gitu ya sama Bapak ya. Nah, tadi itu berpengaruh nggak Pak sama pembelajaran dia atau memang hanya bagian menunjukkan ekspresi aja gitu sama Bapak? Kalau pembelajaran sih Bu, ada yang harusnya tadi kan kami kebetulan tadi membahas bab tentang wudhu ya kan gitu kan, di mana saya menjelaskan teori, setelah itu saya memberikan praktek gitu kan. Dan saya coba melakukan pendekatan ini, ibaratnya seperti SKSD lah, sok kenal sok dekat, namanya saya perkenalan ya dengan dia, baru gurunya baru di kelas 6. Di situ Hmm. seperti ya ada aja alasan dia, ada aja seperti dia memalingkan perhatian supaya dirinya itu tidak disuruh gitu. Yang Oh, pertama saya maklumi lah, yang awalnya sebentar Pak, saya mau keluar mandi, saya tunggu, saya alihkan ke teman yang lain. Begitu dia selesai masuk, kawan yang selesai, saya suruh dia, ada lagi, bentar Pak, yang gini gitu. Jadi seolah-olah seperti membangkang saya, tapi dengan cara halus. Kok pinter ya, Mas hmm. Nambu ya? Itulah Bu. Iya ya Pak ya. Mm-mm. Jadi dari sikap dia seperti itu, kira-kira eh, perasaan Bapak atau sikap yang harus Bapak lakukan untuk dia itu gimana seharusnya menurut Bapak? Ya, saya gini Bu, di waktu itu memang tertantang gitu kan, merasa saya ini seorang guru, artinya apa, saya ini seorang yang mengatur dan mengolah kelas loh. Jadi kok bisa ada satu pembangkang saja yang tidak bisa saya taklukkan. Jadi saya berbagai cara dengan lebih membuat kelas itu jadi lebih heboh gitu kan, dengan candaan-candaan yang ibaratnya supaya membuat jangan boring. Sempat ada dia tertarik gitu kan, tapi sebentar aja. Jadi saya merasa ya kayak HP jadi sempat dia tertarik gitu kan, sempat dia, kan kita bisa nandain nih muka wajah siswa yang mana yang sama sekali ibaratnya jasadnya di kelas, tapi ruhnya atau feelingnya itu entah kemana-mana. Sempat balik gitu kan, bukan sempat dia tertarik lihat temannya, sempat dia Hmm, tertawa, ada memang satu hmm, teman saya tunjuk dan melakukan sedikit kesalahan yang konyol, itu dia sempat tertawa. Artinya apa? Tertawa dia itu saya artikan sudah mulai tertarik. Terus kelang-kelang beberapa orang saya lemparkan lagi ke dia, mau gitu lagi. iya juga ya sih Pak ya. Jadi si anak ini berarti harus ada ibaratnya kayak dari teman-teman sebaya dia mungkin gitu ya Pak ya. Baru ada rasa mungkin ketertarikan humorisnya gitu ya. Jadi gini kan Pak, tadi Bapak bilang kan dia dengan teman baru bisa mau ini. Jadi menurut Bapak dengan melakukan tindakan seperti itu apakah bisa dijalankan berkelanjutan atau efektif nggak cara itu membuat anak itu biar bisa lebih bersikap sopan kepada Bapak, lebih bersikap tidak acuh kayak gitu, atau mungkin ada sesuatu yang membuat si anak ini sehingga membuat ekspresi wajahnya itu kadang terlihat memang tidak suka, padahal kadang kita nggak tahu apa yang memang ada di hati dia ya kan Pak. Menurut Bapak Ya, tindakan lanjutannya itu apa sih yang memang cocok? Tadi Bapak bilang kan dengan membuat apa tadi itu ya kan, biar membuat dengan temannya gitu. Apakah tindakan itu berkelanjutan dilakukan? Kira-kira efektif nggak untuk dia itu, Pak? jadi Bu, ya juga ya, teringat saya satu tadi yang saya pelajari, memang si Arif ini punya teman waktu kan. Dari yang semua teman memang si Arif ini tadilah yang saya suruh maju dengan niatan saya supaya membangkitkan semangat Arif, dan
teman satu bangku ininya juga lah tadi yang membuat satu kesalahan konyol dalam praktek yang dilakukan sehingga membuat Arif itu seperti balik lagi ke kelas, feeling dan perasaannya gitu kan, Bu. Lebih agak tertarik. Nah, jadi saya merasa oh iya ya kayaknya ini teman si Arif ini yang perlu saya gali informasi mungkin kan Bu ya, saya Hmm, beri saran gitu kan, bagaimana atau gimana Bu ya kira-kira kalau saya curhat dulu sama teman Syarif nih Bu. Ya, memang sejauh ini saya belum ada membicarakan kepada wali kelasnya, biasanya belum ada. Karena kan ini mungkin masih pembelajaran yang pertama bagi saya di kelas 6 khususnya di kelas Syarif Bu. Ya. Ini tuh Bu. mungkin karena pertama gitu ya Pak, tapi setelah beberapa Bapak perhatikan ternyata ada juga perubahan, ternyata tergantung sama teman rupanya gitu ya Pak ya. Kadang kalau udah sama teman yang cocok, dia bersikap baik gitu ya Pak ya. Hmm. Jadi harapan Bapak nih untuk si Arif itu gimana nih harapan Bapak untuk baik itu dalam pembelajaran, sikap, harapan Bapak gimana nih untuk si Arif ini? Tindakan bagaimana yang harus dilakukan untuk si anak ini? Ya harapan saya sih Bu, si Arif ya bisa ikut dah dengan kami gitu Bu ya, karena kalau tadi 1, 2 sampai 5 orang ya itu mungkin apa Bu ya jadi tantangan besar dan masalahnya ini hanya satu gitu kan Bu. Saya merasa ini kayaknya masalah kecil tapi kok mengganjal banget di hati saya gitu Bu. Karena di antara semua ada 36 siswa hanya satu orang yang begitu. Segala cara sudah saya buat tadi kan dengan buat praktek gitu kan, bukan saya otomatis dan juga menggunakan media-media yang menarik gitu kan. Kenapa hanya satu orang gitu loh. Nah itu yang menjadi kayaknya menjadi duri kecil nih di hati gitu. Itu Bu. Hmm. Jadi harapan saya si Arif itu bisa ngikut gitu sehingga ya saya sedih juga Bu yang kadang lihat ada siswa ini anak kenapa gitu kok banyak diemnya Bu. Memang tidak membangkang secara langsung, tidak ada mengeluarkan kata-kata pembangkangan, hanya mungkin dari ekspresi muka dan bahasa tubuh aja mungkin. Jadi harapan saya si Arif ini bagaimana cara saya ini ya Bu ya, mungkin dengan mencari solusi, dengan membicarakan hal ini sama Ibu selaku guru senior di sekolah kita ya kan, mungkin bisa terwujud lah semuanya bisa ikut gitu kan, sehingga pembelajaran saya itu bisa efisien dalam kelas. Mungkin itu harapan Bu. Hmm. Bagus juga ya Pak ya. Memang tadi dari masalah-masalah Seripin memang sih tidak terlihat sepele memang sih ya kan Pak. Cuman dari ekspresi dia tidak membangkang dengan cara mengatakan kata-kata kasar, dia tidak mengapakan mengganggu temannya, dia ada yang ganggu gitu Pak. Kalau untuk mencagil 3 JP saya berada di kelas itu memang Arif ini tipikal anak yang cuek, yang Yang cuek, cuek ya. mungkin yang apatis. Itu masih perkiraan saya ya Bu ya. Mungkin itu hanya perkiraan saya sementara, mungkin karena pertama kali, tapi dari sekilas saya lihat memang dengan temannya itu cuek, aktif kecuali dengan teman sebangnya tadi ini memang Hmm. maulah bercanda gitu Bu. Iya, Pak. Berarti ini si Arif ini kategori tertutup juga ini ya, Pak ya. Dia sama orang baru sepertinya seperti kayak menutup diri ya, Pak ya. Hanya sama teman sebangkunya saja yang mau dia berbicara atau bercanda atau gimana. Tiba-tiba jumpa sama orang baru, baik itu teman ataupun guru, dia langsung menunjukkan ekspresi wajah yang seolah-olah kita menafsirkan dia tidak suka sama kita. Seperti itu ya, Pak ya. Iya seperti itu Bu, seolah-olah seperti nggak cepat berbaur, nggak cepat ada feeling terhadap orang asing gitu. Iya, Pak ya. Jadi sejauh ini eh, apakah tindakan yang sudah Bapak lakukan selain dari yang tadi mencoba mengapai temannya, apakah ada lagi tindakannya, Pak? Ya mungkin Bu, mungkin ya ini memang saya mungkin mencoba lah memberanikan diri, menyiapkan mental Bu ya,
Jangan sampai ada sedikit pun rasa teng gitu, maklum ya Bu ya, namanya jiwa muda nih kan Bu, Hmm. kan gitu. Tapi ya saya coba beranikan nanti setelah berdiskusi, mengetahui latar belakang mengenai si Arif itu bagaimana dengan teman sejawatnya, terutama teman sebangkunya, teman sekelas, atau mungkin saya coba nanti diskusi juga dengan wali kelasnya Bu ya, wali kelasnya, baru setelah itu saya mengadakan pembicaraan langsung tatap muka dengan si melakukan Hmm. pendekatan, pengenalan lebih detail lagi, siapakah saya, siapakah kamu, sehingga keduanya bisa terjalin Bu ya, karena Iya. mungkin prinsip si Arif ini tak kenal maka tak sayang. Oh, iya, iya bisa Mungkin jadi Bu juga ya. gitu Pak. Ah, jadi ini kan Pak, kalau sejauh inilah, kalau seandainya dibuat skala, skala penilaian untuk Bapak sendiri nih, dalam memahami anak, dalam mengarahkan anak, atau mengajak dalam pelajaran, baik itu sikap, ataupun apapun itu terhadap si anak ini, ataupun terhadap anak yang lainnya, karena kata Bapak bilang tadi kan, anak yang lain baik-baik aja, bersikap baik, hanya satu ini. Jadi kalau ke si anak ini, saya tanyakan ke Bapak lain, seandainya dibuat dalam bentuk skala, kira-kira ke diri Bapak dapat skala berapa kira-kira itu? 1 sampai 10. Kira-kira skala mana lah Bapak dalam memahami anak ini, kecepatan ketangkapan? Seharusnya dapat 9 sih Bu. Cuman perkara si Arif tadi ini saya merasa diri saya baru ke 7. Karena kenapa? Satu masa nggak bisa sih kan itu. Jadi Sepertinya ya Bu, untuk sepertinya jadi untuk skala ke si Arifnya ini kira-kira berapa tuh Pak? kalau si Arif saya rasa saya masih berada di tingkat 5. Tingkat Karena 5 mungkin ya. saya masih lebih mementingkan harga diri mungkin ya. Mengingat ini anak SD kelas 6 ya kan, udah mau Iya. menuju ke puber rasa Bu ya. Iya, iya betul sih itu Pak, iya kan. Berarti skalanya masih kategori ibaratnya standar KKM masih di bawah ya kan Pak ya. Iya di Ah, bawah Bu. jadi kira-kira untuk membuat skala itu biar mencapai sesuai target yang memang Bapak umpamakan kayak target untuk anak yang lain tadi Bapak bilang kan 9. Nah, kira-kira untuk membuat skala itu ke 9, apalah Bapak buat yang memang biar bisa anak itu masuk ke skala 9 tadi. Mungkin Bu ya, mungkin saya lupa akan menempatkan diri saya di mana. Ya. Mungkin selama ini saya masih menerapkan diri saya itu sebagai pembuat rasa bersalah, bahkan ke penghukum itu Bu ya. Mungkin Iya. saya lupa menetapkan status saya dalam kelas, bahwasanya memang seharusnya ini saya sebagai manajer gitu Bu ya di dalam kelas itu ya Bu ya. Maka mudah-mudahan nanti dengan saya melakukan pendekatan dengan Jarif, dengan melakukan sedikit restitusi, mudah-mudahan tembus tuh angka kepada 11 bukan 10 lagi, 11. Mudah-mudahan. Iya ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mungkin kita kadang perlu juga sebagai manajer ya, bukan hanya sebagai yang bisa memerintah mungkin ya Pak ya, ataupun membuat rasa bersalah saja mungkin ya Pak ya. Betul juga yang Bapak bilang tadi, iya. Nah, jadi sejauh ini kira-kira sudah dapat nggak tujuan dari diskusi kita ini untuk si anak ini? Kira-kira menurut Bapak dari kita udah diskusi berbincang-bincang tadi, Ya, kira-kira sudah dapat nggak apa yang Bapak inginkan? ya sejauh kita bincang-bincang sih Bu, kayaknya apa yang sudah terpendam, apa yang sudah terlupakan, ya sepertinya teringat kembali ya Bu ya. Saya merasa kayaknya oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Seperti itu jadinya Bu. Padahal satu hari ini buntu kayak loh Bu. Mungkin buntu karena diselimuti rasa emosi iya, diselimuti rasa kecewa juga iya. Ya kan bukan diselimuti rasa tidak dihargai juga iya. Jadi apa yang sudah tertanam pada diri saya itu sebagai seorang guru itu terlupakan banyak. Jadi dengan malam ini kita berdiskusi, alhamdulillah kayaknya keluar semua, dan memang saya sedikit rasa ada malu ini. Oh iya ya, seperti ada yang berbicara itu, itulah kamu seorang guru kok seperti itu, kamu kok seorang
sang guru kok jadinya seperti ini. Itu anak-anak loh, bukan diri kamu nggak bisa buat anak-anak itu apa ya, mengikuti maunya anak tapi dalam segala prosedur gitu. Inilah malam ini terbuka dong, alhamdulillah. Baru memang teringat ya kan Pak, yang ternyata guru ini memang harus berpihak kepada murid ya Pak ya. Iya Bu, benar benar benar. Iya, udah baik Pak, mungkin sudah dapat lah ini solusi memang harapan tujuan dari diskusi kita ini ya kan Pak ya. Ya alhamdulillah Bu, sudah mulai plong, terbuka dan mendapatkan harapan pencerahan lah. Memang sebagai junior ini memang harus banyak belajar dengan senior ini. Iya Pak ya, ya sama Pak, kita sama-sama Karena belajar. pengalaman adalah guru yang luar biasa Bu ya. Mungkin dengan Bu Maya yang udah pengalamannya mengajar mungkin sampai udah 10 tahun, beda dengan saya yang baru menginjak 2 tahun kan gitu Bu. Butuh banyak belajar memang dengan Bu Maya. Jadi inti dari kasus atau masalah yang sudah Bapak hadapi sudah tergambarlah tindakan yang bagaimana yang harus Bapak lakukan untuk si anak tadi agar bisa merubah mungkin dari ekspresi wajah ataupun yang tidak mau senyum sama Bapak ataupun mungkin tidak menghiraukan kalau Bapak entah lagi ngapain gitu. Mungkin sudah tahulah semua gambaran tindakan untuk selanjutnya dan mudah-mudahan ya Pak bisalah memang betul si anak itu seperti teman-temannya yang lain yang memang respect, yang memang peduli antar kawan, bukan hanya dengan Bapak tadi ya, dengan temannya juga, dia hanya pro dengan teman sebangkunya gitu ya Pak ya. Sebangku, Mudah-mudahan iya ini tidak, mudah-mudahan ini dia udah bisa mungkin kurang bersosialisasi juga dia tuh ya Pak ya. iya Bu ya. Mudah-mudahan bisa ya kan Pak ya. Seru juga Ya Bu. ya bisa berbincang-bincang sama Bapak. Iya, terima kasih banyak lah Bu Maya atas waktunya. Aduh, jadi mulai terpecahkan, jadi kembali ide-ide itu, inspiratif itu datang kembali yang memang sudah ada sekian dalam diri yang tapi terlupakan banyak. Tapi dengan malam ini diskusi kita alhamdulillah terbongkar kembali. Dan mudah-mudahan bisa menjadi strategi-strategi di kedepannya bagaimana caranya supaya bisa membuat Arif itu lebih aktif, lebih kompeten ya Bu ya, lebih menghargai bukan hanya sama saya saja, harapan saya juga sama guru-guru lain seperti itu, sehingga ini anak tidak banyak merenungnya, tidak banyak diamnya, tapi menjadi anak yang betul-betul aktif dan kreatif. Oke. Baiklah Pak, sudah memang terpecahkan masalah ini ya. Oke, jadi ada lagi nggak nih Pak yang mau kita diskusikan nih? Udah Bu, saya rasa sudah cukup, sudah mulai terbuka. Saya nih yang agak jadi merasa enak dengan saya nih sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak, namanya kita juga bisa berbincang-bincang sama guru kan, saling berbagi pengalaman sehingga mungkin ada yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi ini nih Pak, saya ada yang mau saya tanyakan nih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Saya rasa Bu, ini ya Bu ya, tadi kayaknya nyambung gitu. Ya, terus saya merasa Bu Maya memang terus seperti menggali atau memancing saya untuk mengeluarkan semua gitu. Dan itu memang di awal itu tidak saya sadari, makanya saya sampai terbawa ya gitu Bu ya. Betul-betul saya tuh apa yang saya rasakan hari ini itu tertuang semua tanpa ada kurang sepatah dua patah kata pun tidak ada yang terkurangkan. Itu yang saya sadari dari percakapan itu. Jadi apa masih perlu ada nggak perbaikan atau tindakan ke tingkat yang lebih lagi nih Pak? Ya kalau saya rasa dari cara ibu merespon apa segala macam kayaknya belum punya kelas nilai ke ada ya. Alhamdulillahnya saya takut juga gitu kan bahwasannya percakapan kita malam ini ibu meladeni saya itu karena mungkin gak enakan sejenak, tapi ternyata malam ini ekspresi ibu betul-betul ingin membimbing saya selaku junior kan gitu Bu ya.
Mungkin ibaratnya membuat pemikiran saya itu jadi terbuka tentang anak-anak gitu ya. Terima kasih Bu, itu yang mau saya ucapkan kan Bu. Sama-sama Pak. Oke, berarti tidak ada lagi yang akan kita diskusikan ya Pak. Sudah terjawab semua dari sulah ke Pak. Jadi mungkin bisalah diterapkan memang apa yang sudah Bapak gambarkan, Bapak bayangkan tadi untuk si Ari. Udah Bu, alhamdulillah sudah. Oke. Oke, jadi kita sudahi Pak. Terima kasih waktunya Bu Maya. Aduh, Tidak terima kasih apa-apa Pak. banyak atas ini. Ya Bu ya, saya akhiri Bu ya. Oke Selamat malam Pak. Ibu. Selamat malam Aha, Pak. Assalamualaikum Semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.